Halo mahasiswa sekalian, di sini saya akan memenuhi final tes tafsir dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Syamsir Bahri, Muhammad Akbar, and then Ahmad Rijali. Saya tahu kalian semua pernah mendengar kata ajakan untuk berbuat baik pada semua orang, entah itu dari orang tua, guru, atau pemuka agama. Apakah kalian pernah muncul di benak pikiranmu, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang? Apa sih manfaat melakukan kebaikan tersebut? Apakah untuk mendapatkan pahala, atau untuk sekedar mendapatkan pujian, atau mungkin mencari balasan berbuat baik? Jika mengingat di ayat Al-Quran, ajakan untuk berbuat baik kepada sesama itu lebih dari sekedar upaya mendapat pahala maupun balasan. Beberapa kutipan di Al-Quran yang mengajarkan kalian untuk berbuat baik dengan hati yang tulus. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari definisi ayat tadi menjelaskan bahwa berbuat baik akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Melakukan kebaikan membukakan pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik bisa juga diartikan sebagai satu langkah lebih dekat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pernah lupa untuk bersyukur. Padahal dari semua itu, yang ada pada diri kalian adalah bentuk nikmat pemberian Sang Khalik, mulai dari kesehatan, harta, hingga pengetahuan. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta manusia untuk membalas seluruh nikmatnya dengan harta benda. Dalam firman-Nya, Allah hanya meminta untuk mengingat nikmat yang telah Ia berikan. Dari sebab itu, berbuat baik kepada sesama adalah salah satu cara agar kalian mengingat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong sesama dan tidak menzalimi orang lain merupakan tindakan sederhana yang membantu kalian untuk tidak mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi cerminan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa orang beranggapan bahwa berbuat baik itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Berarti kalian salah beranggapan. Namun yang sejatinya seperti ini. Kalian berbuat baik kepada orang lain layaknya seperti bumerang bagi diri kalian sendiri. Jadi, ketika kalian menolong seseorang, bukan hanya mereka saja yang mendapatkan manfaatnya, akan tetapi kalian juga mendapatkannya. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua,
kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Kebaikan orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri. Sebaliknya, perbuatan buruk kepada orang lain juga akan mendatangkan keburukan bagi siapapun yang melakukannya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, janganlah merasa ragu untuk selalu berbuat baik. Entah itu sekecil apapun, setiap langkah baikmu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan untuk setiap kebaikan yang kalian lakukan. Semoga kutipan dari ayat-ayat Al-Quran tadi bisa menginspirasimu untuk berbuat baik kepada semua orang. Tebarkan semua kebaikan walaupun kamu sedang kurang baik. Saya dari kelompok 10, kain batik mirip melati, lukisan cantik di atas bahan. Berbuat baik, ikhlaskan hati. Moga kita disayang Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.